Baik, Bapak lanjutkan bagian-bagian surat lamaran. Kira-kira satu baris kalian beri spasi ke bawah atau dilangkahi. Di pojok kiri atas kalian tulis perihal. Titik 2, permohonan perihal. Titik 2, permohonan lamaran pekerjaan. Di bawahnya lampiran. Titik 2. Lembar. Oke. Dalam video ini Bapak akan menjelaskan dua bagian sekaligus. Silakan disimak. Setelah tadi menulis surat lamaran pekerjaan, maka di bawah satu baris, kira-kira satu baris dilangkahkan, ada yang namanya perihal atau bisa hal. Nama bagiannya hal atau perihal, sama. Lalu bagaimana penulisannya? Perihal titik 2, permohonan lamaran pekerjaan. Perihal titik 2, permohonan lamaran pekerjaan. Apa itu perihal? Perihal adalah jenis dari surat yang kalian buat. Jadi kalau perihalnya undangan, maka dikatakan undangan. Perihalnya permohonan bantuan seperti proposal, maka permohonan bantuan. Karena ini surat permohonan lamaran pekerjaan, maka yang kalian tulis adalah permohonan lamaran pekerjaan. P-nya besar, L-nya besar, P-nya besar, karena ini berupa judul. Nah, lalu yang jadi pertanyaan, kenapa titik 2-nya tidak melekat setelah huruf L dalam perihal? Karena demi menuntut kerapian, titik 2 itu disejajarkan dengan titik 2 lampiran. Jadi saran Bapak ketika kalian menulis perihal misal, maka perihal itu kalian tunda dulu titik 2-nya, langsung ke lampiran dulu. Ketahuan huruf lampiran itu sampai apa, baru titik 2, baru atasnya. Bapak lanjutkan. Yang ketiga, nama bagiannya adalah lampiran. Formatnya lampiran titik 2, 8 lembar. Nah, ini banyak jadi pertanyaan, yang mana yang benar? Apa itu lampiran? Lampiran itu setiap surat lamaran pasti melampirkan berkas sebagai bukti. Misal kalian kelahiran 2000, maka buktinya adalah akta lahir. Kalian lulusan SMA, maka buktinya adalah ijazah. Kalian mempunyai nilai, maka buktinya adalah transkrip nilai, dan sebagainya. Jadi surat lamaran itu kalian menyatakan nama, alamat, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, maka yang menjadi buktinya adalah di lampiran. Nah, misalkan lampirannya jumlahnya adalah 8 lembar, maka tulis 8 lembar. 8 lembar, maaf, bisa ditambahkan kata satuan, bisa ditambahkan kata Latin 8 lembar. Nah, seperti ini. Jadi kalau 8 lembar ya tulis 8 lembar. Berikutnya, kenapa L-nya kecil? Jadi setiap tulisan bahasa Indonesia itu pasti punya dalil. Kenapa lembar itu L-nya kecil? Karena dalam satuan ukuran bahasa Indonesia pasti hurufnya kecil. Contoh 8 kg.
maka KG-nya, K-nya itu kecil, tidak ada 8 KG, tidak ada. Atau seperti ini tidak ada. Nah, seperti ini tidak ada. Atau 8 cm. Tidak ada 8 cm, tidak ada. Ukuran dalam bahasa Indonesia itu pasti kecil, dimanapun letaknya. Kecuali huruf besar semua, maka hurufnya harus kapital semua. Nah, itu alasannya jadi lembar L-nya kecil. Itu harus tahu kalian. Nah, lalu ada pilihan kedua yang sebenarnya menjadi pilihan paling aman. Ada pilihannya 1, lalu tulis di kalimat latinnya 1, lalu tulis berkas. Nah, ini paling aman. 1 berkas. Ini menyatakan bahwa kalian melampirkan beberapa lembar kertas, karena berkas itu artinya tidak terdefinisi jumlahnya. Ini boleh, tapi jangan tulis 2 berkas, jangan. Tulis 1, dalam latinnya 1 misalkan, kemudian berkas, tulis seperti itu, tidak apa-apa.